apalagi tidak ada alat bukti saintifik. Bisa saja ini mirip dengan Peggy. Katakan peluangnya 90% bisa. 90% bisa. Asal ada. Pak Susno, gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin sudah dikabulkan. Tapi kan ini bukan berarti selesai sampai di sini ya Pak, masih ada PR-PR lain. Misalnya, bagaimana nasib 8 terpidana lainnya itu Pak? Jadi benar sekali ya, masalah Peggy mengajukan gugatan pra peradilan sudah dikabulkan. Ya. Bahwa tentang Peggy sudah 80% tuntas. Tinggal saya dengar-dengar dari advokatnya ngajukan tuntutan ganti rugi. Tapi kita harus ingat, ada 8 orang dalam kasus Vina dan Eki yang terbunuh ini yang sudah dipenjarakan dan dipunis seumur hidup. Ya. Seumur hidup itu bisa sampai karatan di dalam itu. Satu sudah bebas karena kanak-kanak, waktu kejadian dia dihukum 8 tahun. Jangan-jangan yang 8 ini adalah korban salah tangkap juga, adalah korban salah prosedur juga, adalah korban yang alat buktinya tidak lengkap juga. Bukankah Kapolri mengatakan bahwa kasus terbunuhnya Vina dan Eki Cirebon ini kelemahan penyidik Polri tidak menggunakan scientific crime investigation. Nah, kalau kita lihat yang diponis ini dalam berkasnya sama sekali tidak ada alat bukti saintifik. Padahal kasusnya ancaman hukumannya adalah mati. Tapi kan 8 dalam tanda kutip pelaku ya Pak, ini kan sudah divonis bahwa mereka adalah pelaku. Betul. Orang yang sudah divonis belum tentu bahwa mereka betul-betul pelakunya. Ingatkah kasus Sengkon dan Karta? Ya. Nah, kalau ini prosedur penentuan tersangkanya salah, ditangkap dulu baru dicarikan alat bukti, apalagi pengakuannya didapatkan dengan cara penyiksaan, apalagi saksi-saksi direkayasa, apalagi tidak ada alat bukti saintifik, bisa saja ini mirip dengan Peggy. Berarti bisa saja ini kasusnya salah tangkap atau asal tangkap, Pak? Bisa salah tangkap, bisa asal tangkap, bisa segalanya lah. Jadi ini harus dibongkar ini. Apalagi mereka mengaku kan, Iya. mereka sudah mengaku bahwa untuk dapat keterangan dia disiksa, dianiaya yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, bahkan kecuali Sudirman kalau nggak salah, semuanya menarik pengakuannya dan menarik pengakuannya itu di depan pengadilan. Iya. Tapi pengadilan tutup mata. Nah, ini. Nah, tapi 8 orang ini kan juga kabarnya sudah pernah mengajukan gerasi ya Pak kepada Ya, presiden ya, tapi lalu ditolak. itu tidak masalah ya, karena ditolaknya garasi itu pertimbangannya lain. Jangan menganggap bahwa orang mengajukan garasi kan sudah mengaku dia. Karena Iya. syarat untuk garasi itu dikabulkan harus ada pengakuan bahwa ya saya bersalah tapi saya mohon ampun, mohon Bapak Presiden mengampuni kesalahan saya supaya saya diberi hukuman seringan-ringannya, syukur kalau dibebaskan kan gitu. Iya. Nah, ini harap dimaklumi karena mereka ini ancaman hukumannya seumur hidup. Dia sudah putus asa, apalagi upaya. Ya udah ngaku nggak apa-apalah. Toh dia digebuki kan ngaku juga. misalnya kan. Nah, jadi dia sudah apa namanya ibarat orang itu udah suntuk gitu. Udah buntu jalannya. Akhirnya ya udah ditawari garasi, mungkin satu-satunya jalan bagi kita adalah garasi. Kalau tidak ada garasi ini, kamu akan seumur hidup. Ya mungkin mereka asal tanda tangan aja. Saya jadi ingat kasus dulu Pak yang kopi Sianida. sianida. Iya. Itu bahkan dia menolak gerasi karena menganggap loh saya tidak bersalah, saya tidak melakukan itu. Sedangkan yang ini berarti mereka justru mengajukan karena pengacaranya mengajukan. ya. Karena berbeda. Berbedanya di mana? Kopi sianida ancaman hukumannya bukan hukuman seumur hidup ya. Ya. Tapi ada limit waktunya ya. Jadi dia pasti akan keluar. Bebas, ya. Nah, kalau umurnya panjang. Kalau yang ini seumur hidup,
Nah, kemudian tingkat pendidikannya berbeda, cara pemikirannya berbeda. Jadi kita jangan langsung itu adalah orang yang ininya keterlaluan. Kalau enggak, dia bersalah, sudah ngaku saat minta gerasi. Oh, karena apa dalam pidana itu bukan kebenaran formil, bukan kebenaran di atas surat, tapi Iya. kebenaran material. Harus benar-benar benar dia melakukan itu. Nah, ini belum tentu dia melakukan. Ya, Berarti mereka masih bisa mengajukan PK, Pak, kalau gitu? masih PK berkali-kali masih bisa. Peluangnya? Peluangnya, kalau saya ya, Ya. melihat karena saya ngikuti kasus ini sejak heboh adanya film itu, saya baca berkasnya dan sebagainya. Kalau saya katakan peluangnya 90% bisa. Hmm. 90% bisa. Asal ada Asal. syaratnya. Hakimnya harus hakim yang bijak. Bukan hakim yang asal baca gitu, bukan itu. Hakim yang seperti Hakim Iman Iman Sulaiman Sulaiman ini. kemarin ya, Pak. Saya yakin 90% bisa. Karena apa? Penentuan tersangka, persis penentuan PG jadi tersangka. Jadi apa? Ditangkap dulu baru cari alat buktinya. Tuh. Kedua, yang nangkap bukan yang berwenang. Ya. Ketiga, nama tersangka, nama terpidana yang ini keluar dari mulutnya Ed. Masuk ke mulutnya, masuk telinganya Rudiana, Diana. dari Rudiana masuk dalam berita acara. Jadi udah peluangnya besar. Nah, kemudian ada lagi peluang apa artinya? Kalau betul apa yang dilakukan, cara mendapat keterangan saksi, cara mendapat keterangan tersangka itu didapatkan dengan cara tidak sah, yaitu adanya semacam penyiksaan. Ini Berarti masih visumnya sangat sangat berpeluang. berpeluang. Terus tidak ada alat bukti saintifik, padahal alat bukti saintifik itu mestinya ada. Sidik jari tidak diambil, laboratorium darah tidak diambil, laboratorium sperma tidak diambil, handphone tidak dibuka, CCTV tidak dibuka. Ini nopom semua. Dan kita, saya mohon kepada hakim, ya hakim yang akan menyidangkan kalau ini PK, jangan terlalu jelimet masalah, wah ini nopom tidak bisa, ini gini-gini. Ini hakim yang tidak punya rasa keadilan dan kemanusiaan. Di zaman Sengkon dan Karta, yang namanya Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Umar Sinuaji itu nggak pakai nopom-nopoman, nggak pakai sidang-sidangan, langsung dibuat apa yang namanya perma atau apa itu, atau keputusan Mahkamah Agung. Bebas. Nah ini baru gitu, jadi jangan jelimet benar gitu.